Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something, ada sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, saya kembali kepada masalah 4 hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi, yaitu yang kedua, rahimad dha'if, orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah, keberpihakan kepada rakyat. Ini yang diperlukan sekarang. Ini akan menumbuhkan trust, kepercayaan. Kita bicara soal kesulitan ekonomi, ini kan masalah yang sudah mendunia. Bukan cuma Indonesia, tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua. Malaysia sudah sembuh, Thailand sudah sembuh, Filipina sembuh, bahkan Korea lebih menakjubkan. Bukan saja sembuh, tapi dia sudah tidak punya sangkut paut lagi dengan negara donornya, IMF. Sudah diselesaikan hutangnya. Apa yang dilakukan Korea? Membangun semangat kebersamaan. Rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton. Pemerintah mengeluarkan obligasi. Kok mau rakyat mengumpulkan emas? Itu tadi. Masih ingat? Sopir truk, sopir bus, kenek-kenek nunggu setengah jam di lintasan pintu kereta. Kalau lokomotifnya yang panjang lewat, ada kepuasan batin. Trust, rakyat percaya kepada pemimpinnya. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Sehingga terkumpullah emas sekian ton. Lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry. Tulang punggung perekonomiannya tetap koperasi yang bersifat kerakyatan. Dan dia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi. Rasa kepercayaan itu penting. Karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka. Ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kau, seperti kalian semua. Apa artinya ini? Jangan menempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan pemimpin mendatangi rakyat sebagai sosok penguasa, sebagai sosok malaikat, sebagai sosok sinterklas. Datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri. Saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik. Apa katanya? Berikan kepada saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan. Siapkan 100 peti mati. Yang 99 untuk para koruptor di negeri ini. Yang 1 akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah negeri Cina yang nyaris ateis, komunis,
mempunyai landasan moral yang begitu tinggi untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mengapa kita yang berpancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang kita negara walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang beragama, mengapa kita lalu setengah hati terjebak pada bargaining cuma untuk melembagakan pribadi, kepentingan golongan paling tinggi, tapi tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak? Satu hal yang patut kita renungkan. Saudara, kita teruskan kepada hal ketiga. Yang mendatangkan rahmat dari Allah itu apa? Warafiqa bil mamluk. Orang yang bersikap lemah lembut terhadap mamluk, hamba sahaya, mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya. Pembantu-pembantu di rumah kita sering kita anggap sebagai pembantu. Kita ora pati ngewong ke wong. Tidak memandang orang itu sebagai orang. Bukan sebagai anggota keluarga, tapi pure pembantu. Padahal dicucinya pakaian kita, dimasaknya makanan kita, dijaganya keamanan di rumah kita, di lapnya lantai rumah kita. Tidak dia mengeluh walau gaji kecil, hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Yang dimaui dari hadis ini adalah keberpihakan kepada mustad'afin, golongan yang lemah, golongan yang tidak berdaya. Kita bisa bayangkan, hanya 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam gaya yang begitu luar biasa, menikmati segala macam fasilitas. 98%-nya bergantung kepada yang 2% ini. Mereka yang owner, mereka yang menguasai uang, mereka yang terjebak dalam kredit yang triliunan. Bayangkan saja, ketika aset kita diberitakan 600 miliar di PPPN, tapi kemudian real cost yang sesungguhnya cuma 160 miliar. Terjadi 340 miliar yang di-markup sedemikian rupa. Begitu mudah orang mendapat fasilitas. Dengan semangat nasionalisme yang hampir tidak ada sama sekali. Ketika terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, dengan berobatlah mereka berangkat ke luar negeri, dengan segala macam lah. Lalu, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini?